Sahabat RPK, selanjutnya kita ikuti program Selalu Ada Jalan, persembahan Jakarta City Care. Semoga program ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti. Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care mengucapkan selamat tahun baru buat sahabat RPK yang dikasihi Tuhan. Kami berdoa biar sepanjang 2026 yang baru kita jalani hari ini, 1 Januari 2026, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, menolong kita semuanya, dan mendorong kita untuk tetap setia dan taat. Puji Tuhan. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Selalu Ada Jalan. 1 jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani sahabat RPK dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Syukur kepada Tuhan yang mengantarkan kami ada di 1 Januari 2026. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih karunia Tuhan. Kami tahu tidak ada yang kebetulan. Ajar kami untuk menangkap kehendak Tuhan, sehingga hari-hari kami di 2026 tidak berlalu dengan percuma, tapi kami boleh menyelesaikan rencana Tuhan, baik untuk pribadi kami maupun untuk pekerjaan dan pelayanan kami. Kami berdoa ajar kami untuk terus punya hati yang mau taat, dibimbing oleh Tuhan. Berfirman buat kami Tuhan malam ini dalam nama Yesus. Amin. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini. Tiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami yakin kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan di tahun baru, khususnya malam hari ini, di 1 Januari 2026, tema kita malam ini adalah Tahun Baru, Semangat Baru. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini agar kita tetap setia dan taat. Dan untuk mendasari tema kita malam ini, kami mengambil Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Sahabat RPK, mari kita ambil Alkitab kita, kami akan membacakannya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini, yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Haleluya. Tahun baru, semangat baru. Itulah tema atau judul khotbah kita di tanggal 1 Januari 2026 di malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengantarkan kita masuk di 1 Januari 2026. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus dahsyat.
Kita boleh kaya, kita nggak bisa beli hidup. Kita boleh pandai, kita nggak bisa ya memiliki hidup karena kepandaian kita. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Tuhan antarkan kita di 1 Januari 2026. Semuanya masih serba misteri. Tapi kita bersyukur Tuhan memberikan kita firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Betul kita tidak tahu apa yang terjadi besok, betul kita tidak tahu apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, kita tidak tahu. Suatu misteri. Ya, tapi ya kita bersyukur Tuhan kasih kita firman. Haleluya. Dan mari kita menjunjung tinggi firman Tuhan di 2026 dan belajar mentaatinya. Alkitab katakan firman Tuhan itu pelita. Bahkan Tuhan Yesus berkata, bukan hanya dari roti saja manusia boleh hidup, tapi dari setiap perkataan yang keluar daripada mulut Tuhan sendiri. Ada 4 hal yang kami mau bagikan malam hari ini tentang tema kita, Tahun Baru, Semangat Baru. Tidaklah berkelebihan, ada banyak orang takut, ada banyak orang stres, ada banyak orang yang membuah-buahin apa yang akan terjadi di 2026. Padahal apa yang terjadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi Tuhan berjanji Dia menyertai kita. Kalau penyertaan Tuhan ada atas kita, tidaklah berkelebihan kalau kami berkata, Dia gembala yang baik, akan menuntun setiap kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang jernih. Kalau mati saja Dia mau, kalau sorga aja Dia beri, mana mungkin Dia menuntun kita kepada kehancuran, kebinasaan, kecelakaan. Asalkan kita jadi penurut Tuhan, penurut firman, di tengah-tengah ketidakpastian, kita akan melangkah dalam kepastian. Haleluya. Yang pertama yang kami mau tekankan buat kita, khususnya bagi sahabat RPK yang dikasih Tuhan malam hari ini, Tuhan kita dapat diandalkan. Haleluya. Jadi tahun baru, semangat baru. Yang kami mau tekankan buat sahabat RPK malam ini, Tuhan kita dapat diandalkan. Haleluya. Kami ingin kita lihat Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat 8. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, dikatakan dengan jelas di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Luar biasa. Lantas dikatakan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dahsyat, luar biasa. Tahun baru, semangat baru. Kami tidak katakan tahun ini gampang, kami tidak bilang tahun ini mudah, tapi kami pastikan tahun baru, semangat baru. Yang pertama, Tuhan kita dapat diandalkan. Haleluya. Semua boleh berubah, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang dunia katakan, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Karena itu
Tunduk pada Tuhan, lakukan firman-Nya, melekatlah pada Tuhan, dan kerjakanlah perintah-Nya. Maka kami terlalu percaya pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Jadi Tuhan kita dapat diandalkan. Karena jelas sekali dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi tahun ini, ayo pastikan siapa dan apa yang kita andalkan. Semua yang kelihatan sifatnya terbatas. Tapi kita bersyukur Tuhan tidak terbatas. Karena itu pilihlah di 2026 ini. Untuk apa? Mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan kita dapat diandalkan. Dia bukan hanya bisa melakukan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Tapi dia sanggup melakukan 5 ketur roti tambah 2 ekor ikan. Kasih makan 5.000 orang. Dan sisa 12 bakul. Dia sanggup merubah air menjadi anggur. Oleh karena itu, yang kami mau tekankan buat kita, jangan takut. Haleluya. Jangan gentar. Jangan khawatir. Jangan mau diintimidasi oleh dunia ini. Yang kami mau tekankan buat kita, ayo Tuhan kita dapat diandalkan. Karena itu mumpung masih tanggal 1, dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar, dari masalah pribadi sampai masalah pekerjaan, dan masalah pelayanan, kami mendorong kita, andalkanlah Tuhan. Haleluya, taruh dia di depan. Kalau ada apa-apa, ayo datang kepada Tuhan. Mulai dengan Tuhan. Haleluya. Kalau itu yang kita lakukan, kami terlalu percaya dalam tahun ini kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Dalam tahun ini kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh melihat kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Kami terlalu percaya dunia di mana kita hidup semakin tua, dengan bertambahnya tahun, berarti kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Walaupun kita tidak tahu, tapi itu menuju kepastian bahwa dia akan datang. Seharusnya saudara dan saya yang percaya Yesus antusias, karena kita akan lihat kegenapan janji Tuhan, kita akan lihat firman-firman-Nya digenapkan, dan Tuhan tidak pernah meleset melaksanakan firman-Nya. Kita break sejenak. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan kembali khotbah kita untuk malam hari ini. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Selalu Ada Jalan. Malam ini di hari pertama di 2026, kita sedang membahas satu tema tahun baru, semangat baru, yang kami dasari dari Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita sedang ada dalam poin yang pertama, dan kita sedang membahas Tuhan kita dapat diandalkan. Jadi sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, ayo
mulai hari ini, saat ini, apapun yang kita kerjakan, taruh Tuhan di depan. Andalkan Dia. Haleluya. Tangan kita kecil, tangan Tuhan besar. Dikala kita mengandalkan Dia. Haleluya. Kami terlalu percaya. Janji Tuhan ia amin. Alkitab katakan Allah bukanlah manusia sehingga Dia berdusta. Apa yang Dia firmankan akan Dia lakukan sempurna ya dan segera. Apa yang Dia lakukan, Dia akan lakukan sempurna dan segera. Karena itu, ayo pihak kita menentukannya. Kalau kita sungguh berani berpegang dan melakukan kehendaknya dalam hidup kita, kita akan lihat kebenaran akan memerdekakan kehidupan kita. Yang kedua, yang kami mau tekankan khususnya bagi sahabat RPK yang dikasih Tuhan, tahun baru, semangat baru. Yang pertama tadi kita tekankan, Tuhan kita dapat diandalkan. Yang kedua, asalkan kita terus melekat dengannya. Tahun baru, semangat baru. Yang kami mau katakan, mari kita melekat dengan Tuhan. Haleluya. Dikatakan Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kami ulangi, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kami sengaja mengulanginya supaya kita sadar akan hal ini. Asalkan kita terus melekat dengannya. Sadar, biar ini jadi rema dalam hidup kita. Haleluya. Untuk apa? Melekat dengannya. Sadar betul, di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang kami mau tekankan untuk hal yang kedua ini, hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Iblis kalau nggak bisa dorong kita, dia tarik kita jatuh. Tapi orang yang percaya Tuhan, dia melekat dengan Tuhan. Haleluya. Ambil keputusan. Apapun yang terjadi, melekat dengan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kami terlalu percaya. Ada shalom, ada perlindungan, ada ketenangan, ada jaminan buat kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Ada jaminan. Karena dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti ada jaminan kalau kita melekat. Putuskanlah mulai mempraktekkan kebenaran ini. Putuskanlah. Lakukan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh melihat kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita dalam tahun ini. Melekat dengan Tuhan. Haleluya. Apa artinya? Jadikan Tuhan bukan pelengkap, tapi jadikan Tuhan jadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadikan Tuhan jadi kebutuhan. Haleluya. Praktekkan kebenaran ini. Kalau ini kita lakukan, kami terlalu percaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Jadikan Tuhan jadi kebutuhan. Jadikan Tuhan jadi kebutuhan. Jadikan Tuhan jadi kebutuhan. Bukan pelengkap. Haleluya. Tahun ini mari kita berubah. Jangan jadi Kristen kejepit.
Kalau ada masalah baru datang sama Tuhan. Kalau ada pergumulan baru datang sama Tuhan. Kalau kita udah gagal baru datang sama Tuhan. Walaupun Tuhan ya dia tidak pernah menolak, tapi seharusnya kita harus hindari hidup kesia-siaan. Tapi praktekkan kebenaran ini, tetap melekat apapun yang terjadi, tetap melekat dengan Tuhan. Hanya ada kepastian di dalam Yesus. Haleluya, hanya ada kepastian. Ya, kami mendorong setiap kita praktekkan kebenaran ini. Haleluya. Praktekkan kebenaran ini. Kalau ini kita lakukan dalam hidup kita, kami terlalu percaya. Ya, kita akan melihat kemuliaannya akan dinyatakan. Kami tidak bilang tahun ini mudah. Haleluya. Dan memang betul beban 2025 terlalu banyak yang kita bawa masuk ya di 2026. Haleluya. Tetapi yang perlu ya kami tekankan, Yesus Kristus tetap sama. Tuhan yang sama menolong kita sepanjang 2025. Tuhan itu sama, dia hidup. Dia masih terus bekerja sampai saat ini juga. Haleluya, janjinya iya dan amin. Oleh karena itu hadapi. Sulit bukan berarti ya tidak bisa. Haleluya. Ada kalanya kesulitan juga penting ya dalam hidup ini supaya kita ya melihat janjinya digenapkan, kebenarannya ya dinyatakan, iman kita bertumbuh, ya fokus kita semakin tajam. Haleluya. Ayo kami mau mendorong khususnya bagi sahabat RPK yang dikasihi Tuhan. Dalam tahun ini kami mau katakan, mari kita melekat. Ya, melekat. Karena dikatakan dengan jelas, ya, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan coba-coba, ya, saudara dan saya meninggalkan Tuhan. Jangan coba-coba saudara keluar daripada Tuhan. Jangan coba-coba saudara dan saya memisahkan diri daripada Tuhan. Dalam situasi keadaan apapun terus manunggal, melekat dengan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau ini sungguh-sungguh jadi tekad kita dalam awal tahun ini dan kita mau mempraktekannya sepanjang tahun ini, kami percaya Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu jadi pengalaman kehidupan kita. Bukan kata orang Tuhan dahsyat, bukan kata orang Tuhan hidup, bukan kata orang dia berkuasa, tapi dalam perjalanan kita dalam tahun ini kita akan mengalami ya Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia akan berperkara dan akan menuntun perjalanan hidup kita. Haleluya. Masih panjang, baru tahun baru tanggal 1. Masih gelap, betul. Tapi firman Tuhan itu pelita. Kita tidak meraba-raba. Karena kita punya firman yang jadi petunjuk. Harusnya ini membuat kita bergairah. Ya, mari kita tunduk. Ya, melakukan firman. Kita selaraskan langkah kita, derap kita. Ya, untuk apa? Untuk seturut dengan firman Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kami terlalu percaya di hari-hari ke depan
justru kita akan melihat firman-Nya akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau kita baca Galatia ya pasal 3 ayat 29 dikatakan dengan jelas, barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi melekatlah. Tuhan gak mungkin berdusta. Karena dikatakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Jelas-jelas dikatakan. Barang siapa milik Kristus, dia keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah itu. Untuk pula, untukku, untuk kita, untuk keturunanmu. Haleluya. Yang penting kita taat sungguh-sungguh. Haleluya. Tidak main-main lagi dengan dosa. Haleluya. Karena itu kami mau katakan, ya dosa 2025 jangan bawa-bawa lagi masuk di 2026. Tegas. Karena bagaimanapun dosa penghambat yang baik. Dosa penghambat doa. Haleluya. Dosa menjadi pemisah. Haleluya. Kalau kita mau taat melakukan janjinya, kami terlalu percaya, kita mengikuti firman-Nya, kita akan melihat janjinya jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Memang kalau kita mau perhatikan, ya dari mulai tadi malam, ya malam tahun baru sampai malam ini kita siaran, ya kita lihat televisi, ya kita baca mass media, ya semua kabar-kabar menunjukkan ketidakpastian. Ya, kabar-kabar menunjukkan ketidakpastian. Ya, kami mau katakan, tapi kita bersyukur. Yesus pasti, karena dia tetap sama. Sesuatu yang berubah-ubah tidak bisa diandalkan. Tapi kita bersyukur. Yesus kita tetap sama. Dia bisa diandalkan. Haleluya. Karena itu, ayo bersyukur pada Tuhan. Bersukacita. Taati firman-Nya. Seharusnya ini mendorong kita dalam 2026 ini ya berkobar-kobar, bernyala-nyala dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Berkobar-kobar. Jangan biasa-biasa. Karena Tuhan kita luar biasa. Kita break kembali. Sahabat RPK, Anda masih Sahabat RPK, Anda masih mengikuti program Selalu Ada Jalan, persembahan Jakarta City Care. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan kembali khotbah kita untuk malam hari ini. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Selalu Ada Jalan. Malam hari ini kita sedang membahas tema kita di tahun baru ini, tahun baru semangat baru, yang kami dasari dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Kita sudah selesaikan 2. Ya, yang pertama Tuhan kita dapat diandalkan. Yang kedua
asalkan kita terus melekat ya dengan Tuhan. Yang ketiga yang kami mau sampaikan, tahun baru semangat baru, kalau kita ya menurut dan taat pada Tuhan. Kalau kita menurut dan taat pada Tuhan. Kami ingin kita lihat satu ayat, Mazmur 23 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Hebat, luar biasa. Asalkan kita mau menurut dan taat. Haleluya. Kami tidak tahu posisi rohani kita malam hari ini. Tapi kami mendorong kita dalam tahun ini. Khususnya 2026 yang baru kita masuki. Mari kita tingkatkan kualitas. Ya. Mari kita tingkatkan kualitas. Apa artinya? Mari kita tingkatkan kualitas kerohanian kita. Ya, menurut dan taat pada Tuhan. Kalau selama ini doa kita ya bolong-bolong, dalam tahun ini ayo bertekad tiada hari tanpa doa. Kalau pembacaan firman kita ya tahun lalu bolong-bolong, dalam tahun ini bertekad tiada hari tanpa firman Tuhan. Kalau ibadah kita tahun lalu bolong-bolong, tahun ini kita melekat dekat, mari kita jadi jemaat umat yang beribadah pada Tuhan. Haleluya. Jadi yang ketiga, tahun baru semangat baru, mari kita menurut dan taat. Haleluya. Doanya diperhatikan. Pembacaan firman-Nya diperhatikan. Bukan hanya itu saja, ibadahnya diperhatikan. Pelayanannya diperhatikan. Haleluya. Kalau ini kita lakukan, kita mau penurut Tuhan dan taat pada Tuhan, kami terlalu percaya. Ya, Tuhan tahu siapa yang mengasihinya. Tuhan tahu ya siapa yang jadi penurut dan mentaati akan firman-Nya. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu, ayo ya, mari buat komitmen di awal tahun ini. Haleluya, kita buat komitmen dalam tahun ini. Kita sungguh-sungguh, percaya atau tidak, ya, kalau kita perhatikan perlombaan atletik, ya, para pengasuh pelatih suka mengatakan kepada anak asuhnya, perhatikan startnya. Ya, karena itu kalau kita lihat mereka kalau start itu serius sekali, konsentrasi penuh. Ya, saya pastikan, ya, start yang baik, ada harapan keluar jadi pemenang. Ya, oleh karena itu mereka serius. Haleluya. Ayo, dalam tahun ini kita perhatikan kebenaran ini. Kami mengajak kita untuk melakukan kebenaran ini. Kita menurut dan taat pada Tuhan. Tadi kami katakan bertekad tiada hari tanpa doa, tiada hari tanpa firman, tiada hari ya kalau waktunya beribadah, tiada hari yang bolong-bolong dalam hal ibadah. Kami mendorong kita ya
Praktekkan kebenaran ini, berlaku ketat dengan yang namanya dosa. Ya, kalau ini ada dalam hidup kita, kami percaya, ya, janji Tuhan iya dan amin. Orang mau bilang apa saja tentang tahun ini, yaitu hak orang. Tapi kami tegaskan, Tuhan yang punya kuasa. Kalau Tuhan Immanuel yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, ya, menyertai kita, kami terlalu percaya. Dialah jalan, tidak ada jalan buntu. Betul, bisa saja ada kesulitan, tapi tidak ada jalan buntu. Haleluya, karena dia tetap sama dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia bisa, ya, melakukan 5 ketur roti tambah 2 ekor ikan, kasih makan 5.000 orang, ya, Yesusnya yang melakukan itu tetap sama. Jadi tetap ada pengharapan. Ya, andaikan pun ada kesulitan, tidak perlu gentar. Ya, karena Tuhan yang punya kuasa. Semua tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Maju, laju terus dalam tahun ini. Kalau ini ada dalam hidup kita sebagai orang percaya, kami terlalu percaya tahun ini ada terobosan dalam hidup kita. Tahun ini ada kemajuan dalam hidup kita. Tahun ini kita lihat apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak kita bayangkan, itu yang Tuhan lakukan buat kehidupan kita. Karena Alkitab bilang, singa muda boleh kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan satupun yang baik. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar ditinggalkan Tuhan dan meminta-minta roti. Dan ayat malam hari ini dikatakan Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Alkitab katakan hidupmu lebih berharga dari burung pipit. Kalau burung pipit tidak pernah menanam tapi Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya umat ketebusannya yang sudah dia bayar tunai di kayu salib. Dari pihak Tuhan saudara dan saya nggak perlu ragu, tidak perlu sanksi. Sekarang dari pihak kita yang perlu ada komitmen, iya, menjadi penurut Tuhan dan taat kepada Tuhan. Haleluya. Menurut dan taat itu penting. Untuk apa berdoa kalau tidak mau menurut dan taat? Untuk apa baca firman kalau tidak mau menurut dan taat? Untuk apa beribadah kalau tidak mau menurut dan taat? Untuk apa melayani kalau tidak mau menurut dan taat? Kami pastikan kalau kita, ya, udah baca firman tidak mau menurut dan taat, itu pemberontakan. Haleluya. Banyak hal yang memang kita tidak mengerti kenapa dan mengapa. Tapi sadarilah, ya, bahwa kita berbeda. Bahwa kita umat ketebusannya yang sudah dibayar tunai oleh kematiannya di kayu salib. Engkau berharga, kita berharga. Alkitab bilang kita biji matanya. Haleluya. Karena itu mari miliki sudut pandang yang benar. Mari kita lihat hidup kita dari apa yang Tuhan katakan. Mari kita lihat hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ini yang kita lakukan, dunia tidak bisa mengombang-ambingkan kita. Hati-hati. Alkitab katakan, orang bimbang tidak pernah dapat apa-apa daripada Tuhan. Gak perlu saudara dan saya bimbang. Jauhi kebimbangan, tolak itu dari hidup dan pikiran kita. Haleluya. Tahukah kita, Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, ya, Yesus naik ke sorga itu untuk menggenapi firman Tuhan.
Haleluya. Untuk menggenapinya, supaya nubuatan yang dinubuatkan para nabi dalam perjanjian lama bukan dusta, tapi betul. Haleluya. Oleh karena itu seharusnya ini satu keberanian bagi kita untuk mempraktekkan hal yang ketiga ini. Kita mau menurut dan taat. Haleluya. Bukan hanya kalau dilihat oleh manusia, tapi tidak dilihat oleh manusia siapapun. Tetap punya hati mau menurut pada Tuhan dan mentaati akan firman Tuhan. Kalau ini yang kita lakukan, kami terlalu percaya pengembalaannya, bimbingannya akan nyata dalam hidup kita. Haleluya. Coba jelas-jelas baca, dengan jelas dikatakan pada Mazmur pasal yang ke-23 ini. Iya, dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Membimbing. Haleluya. Jadi yang kami mau tekankan, kita nggak sendiri dalam tahun ini, dalam menjalani hari-hari kita. Dia membimbing. Oleh karena itu jangan buat jalan sendiri. Ya, sudah ada firman-Nya, relakan diri kita untuk dibimbing. Ya, kalau ini yang kita lakukan, kami terlalu percaya. Justru hidup kita akan menjadi kesaksian. Kami berdoa dengan bangkitnya kualitas kerohanian kita. Justru dalam tahun ini kita akan melihat ya Yesus akan ditinggikan. Dan kita percaya kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Dan kami mendorong kita dan kita mengimani 2026 kita akan membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan, menjadi tuayan, ya, dan nama Tuhan akan dipermuliakan karena hal itu memungkinkan karena kualitas rohani kita naik. Haleluya, rohani kita bertumbuh. Haleluya. Dan kami berharap, ya, ini mendorong kita menjadi penuai-penuai yang tangguh dalam tahun ini. Haleluya. Terjadi pelipat gandaan di mana kita akan lihat ya hidupmu dan hidupku dipakai oleh Tuhan. Di mana kita boleh lihat semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau break sejenak. Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam segmen terakhir untuk malam hari ini. Kita akan lanjutkan khotbah kita untuk malam hari ini. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, senang bisa berjumpa malam ini. Malam ini kita sedang membahas tema tahun baru, semangat baru, yang kami ambil dari Ibrani 13 ayat 8,
Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ada 4 poin yang kami mau sampaikan. Kita sudah selesai 3 dan kita akan selesaikan poin yang terakhir. Tahun baru, semangat baru. Yang keempat, kami mau sampaikan tekun dan setia. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dahsyat, luar biasa. Haleluya. Jadi mari kita praktekkan ini, tekun dan setia. Mungkin kita berkata, tekun dalam hal apa, Pak Ara? Ya, tekun secara rohani, yaitu doa, baca firman, beribadah, melayani, berbuat baik, tekun. Kerja juga tekun. Haleluya. Bertanggung jawab. Mana mungkin kita berhasil kalau tidak bertanggung jawab? Tekunlah. Haleluya. Dan bukan hanya tekun, setia. Haleluya. Percaya atau tidak, kalau kita mau setia, kita akan bisa menikmati hasilnya. Lihatlah orang-orang yang setia. Dia bisa menikmati hasilnya. Haleluya. Kalau ini yang kita lakukan, kami terlalu percaya. Kita orang yang paling berbahagia. Di hari-hari yang kita jalani di 2026, Tuhan menyertai kita. Bukan hanya menyertai kita, Dia akan menyatakan kuasanya. Dan kita akan lihat kebenaran yang kita dengar malam ini akan nyata dalam hidup kita. Dan akhirnya hidup kita akan berbuah karena janji-janjinya digenapkan dalam hidup kita. Firman Tuhan terdiri dari hukum dan janji. Kalau kita melakukan hukumnya, kita akan memperoleh janjinya. Karena itu bersegeralah. Mari kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Kalau itu yang kita lakukan dari 1 Januari ini sampai nanti ya di akhir tahun kita terus tekun dan setia, kita orang yang paling berbahagia karena kami pastikan semua boleh berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah untuk kita semuanya. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Tahun baru, semangat baru. Ada 4 hal yang kami mau ulangi. Pertama, Tuhan kita dapat diandalkan. Yang kedua, yang kami mau katakan, teruslah melekat dengannya. Yang ketiga yang kami mau tekankan buat kita, mari kita jadi penurut Tuhan dan menjadi orang-orang yang taat. Yang keempat, kita tekun dan setia. Kami berdoa Tuhan yang besar menolong kita dalam tahun ini. Dan kami berdoa Tuhan yang hebat menggenapi janjinya dan Roh Kudus menolong kita untuk kita jadi pelaku firman. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini. Ya, tahun baru, semangat baru. Ada beberapa hal yang kami mau sampaikan sebelum kita tutup dalam doa. Sekali lagi selamat tahun baru buat sahabat RPK, teman setia belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa terus buat Indonesia, berdoa buat Jakarta,
berdoa buat Sumatera pasca banjir dan daerah-daerah yang masih perlu kita doakan. Ada bencana-bencana di daerah yang lain, Kalimantan dan juga Bandung. Kita berdoa, ya, dan kita doakan juga untuk RPK, kita doakan juga untuk Molio Travel, kita doa juga supaya ada hujan pertobatan di negeri kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami berdoa buat Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa curahkan hujan pertobatan buat Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo, dan juga Wakil Presiden Bapak Gibran. Lindungi mereka, beri hikmat. Kami berdoa menteri-menteri, gubernur, wali kota, bupati. Kami berdoa Tuhan, sampai pejabat terendah, beri takut Tuhan, hikmat bijaksana, melaksanakan amanat tugas yang mereka pegang. Kami berdoa, berkatilah Tuhan TNI, Polri, kehakiman, kejaksaan. Tuhan memberkati, beri hikmat, beri takut Tuhan. Terima kasih Tuhan buat gereja Tuhan di bangsa ini. Jadikan jadi suara bukan jadi gema. Persatukan gerejamu supaya bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Hamba-hamba Tuhan di desa, di kota, kami berdoa hidup mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Kami minta anugerah Tuhan buat yang jatuh, Tuhan bangkitkan. Yang mundur, Tuhan tarik kembali. Berdoa buat Molio Travel, Tuhan memberkati. Tahun ini maju, laju. Dan RPK tahun ini maju dan laju. Berdoa buat sahabat RPK dalam pemeliharaan perlindungan daripada Tuhan. Kota kami Jakarta jauhkan dari banjir, malapetaka, tsunami, dari hal-hal yang buruk. Jauhkan dari gempa bumi. Kami bersyukur ada keamanan, damai sejahtera. Bersyukur buat Natal di mana Tuhan tolong Indonesia aman. Tahun baru yang kami lewati, malam tahun baru bersalam baik. Terpujilah Tuhan, berkati aparat pemerintah yang bekerja. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian tadi program Selalu Ada Jalan, persembahan Jakarta City Care. Semoga program ini menjadi berkat bagi kita semua.